Oke, selamat siang Una. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, cukup baik. Oke, baiknya kayak agak ditahan gitu ya. Iya. Oke, oke sebelumnya Una tadi kesini apa? Naik Gojek. Oke, kayak masih tegang nih. Coba kita relax dulu. Tarik nafas dari hidung, dibuang dari mulut. Oke, relax aja, relax, nggak usah tegang-tegang. Kayak masih ada rasa capek gitu. Mau minum dulu gak? Nggak, terima kasih. Nggak usah. Oke. Nah, Una di sini pasti mau bercerita ya. Iya. Oke, pasti ada yang mau diceritakan oleh Una. Tapi sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling? Terakhir pernah waktu SMP mungkin ya. Oke, berarti udah pernah ya. Berarti Iya. udah tahu kalau misalnya dalam sesi konseling ini nggak usah takut. Misalnya Una mau memberikan informasi tentang apapun itu nggak usah takut karena dijamin kerahasiaannya dan informasi yang Una ceritakan nanti tidak akan tersebar ke siapapun. Oke, udah siap? Oke, silakan. Nah, apa yang mau diceritakan? Pertama-tama saya mungkin masih agak kaku kali ya, mungkin agak masih takut karena semenjak usia 17 tahun ini ke atas, saya merasa bahwa segala sesuatu yang saya jalani, yang saya alami itu nggak harus diceritakan. Jadi saya udah terbiasa memendam. Cuma mungkin hari ini saya memberanikan diri ke sini, tapi ya masih ragu gitu Pak untuk menceritakan semuanya gitu. Jadi saya belajar untuk mungkin nanti akan terbuka sama Bapak selama konseling ini. Tapi ya we don't know, karena saya juga masih memikirkan apakah saya harus menceritakan ini atau tidak menceritakan ini atau tidak. Oke. Sebenarnya wajar sekali di saat seseorang yang datang untuk sesi konseling itu merasa ragu gitu dan merasa kayaknya apakah benar bisa dipercaya atau enggak, apakah informasi ini bakalan disebarluaskan atau enggak gitu. Itu hal yang wajar sekali dan banyak yang merasa seperti itu. Tapi Bapak pastikan lagi di dalam asas konseling itu ada yang dinamakan ada asas kerahasiaan, yang dimana cerita yang Una akan sampaikan nanti, apapun masalah yang Una sampaikan nanti itu akan menjadi rahasia dan itu Bapak bisa pastikan 100% gitu. Jadi Una nggak usah perlu takut gitu. Apapun yang Una rasakan silahkan diceritakan seperti itu. Dan supaya apa? Supaya Una bisa menceritakannya semuanya, nggak usah ditahan-tahan lagi gitu. Ada asas juga, asas keterbukaan. Apapun yang Una rasakan silahkan diceritakan gitu. Karena Bapak percaya di saat Una sudah datang ke sini dan Una udah siap untuk bercerita seperti itu kan. Ya. Dan Una juga pasti ada alasannya kenapa Una datang ke sini gitu dan ingin menceritakan semua yang Una rasakan seperti itu. Jadi Bapak saranin kalau misalnya udah udah mantep nih untuk konseling, Bapak harapkan dengan sangat bisa mengeluarkan apa yang Una rasakan seperti itu. Karena memang apapun yang Una ceritakan nanti itu menjadi rahasia dan tidak ada yang tahu seperti itu. Apakah Una masih ragu-ragu? Enggak mungkin ya. Udah. Enggak mungkin ya. Tapi masih ada mungkin ya. Oke. Kalau Una masih ragu, silahkan tarik nafas lagi, relax gitu. Oke, sudah siap untuk bercerita? Ya Pak, saya udah bisa menceritakan ini. Oke. Saya udah siap. Oke, silakan. Jadi akhir-akhir ini saya mengalami gangguan Ulang-ulang, suara lu biar itu kedengeran. Lu Oke. itu lagi bisik-bisik. Oke, 1, 2, 3. Ya Pak, saya sudah siap. Ulang-ulang. Ya Pak, saya sudah siap untuk bercerita. Oke, silakan. Jadi akhir-akhir ini saya mengalami gangguan susah tidur, dimana saya biasanya itu suka tidur tepat waktu. Tapi akhir-akhir ini tuh saya kayak kalau berusaha tidur di waktu saya biasa tidur tuh nggak bisa tidur Pak. Jadi saya langsung saya kayak langsung kepikiran hal-hal yang tidak mungkin banyak sekali yang saya pikirin gitu ya. Jadi sehingga saya gelisah ketika saya tidur itu tuh saya hanya memejamkan mata, tetapi saya tidak sepenuhnya tidur hanya memejamkan mata saja, terus seperti tidur kanan ke kiri nyari posisi nyaman, tapi itu tidak bisa. Sampai pada akhirnya
saya itu bisa tertidur mungkin di pagi hari, dan bisa terhitung saya tidur tuh hanya bisa 2 sampai 3 jam aja, seperti itu. Saya nggak tahu penyebabnya apa, mungkin, tapi saya akhir-akhir ini susah tidur karena memiliki banyak sekali pikiran yang saya nggak tahu sebenarnya haruskah saya pikirkan atau tidak, seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau Bapak simpulin, kamu ada masalah tentang waktu tidur seperti itu ya, dan kamu mengalami kesulitan waktu tidur. Oke, Bapak sebelumnya Bapak mau nanya dulu nih, apakah itu terjadi setiap hari? Kalau untuk waktu 2 bulan ini hampir setiap hari, cuma ada beberapa waktu ketika saya lagi main HP mungkin terlalu lelah setelah berhari-hari susah tidur mungkin ya Pak. Di hari itu saya tertidur lelap lebih dari 5 jam seperti itu. Oke, baik, berarti hampir setiap hari seperti itu ya. Dan Iya. itu terjadi berapa bulan terakhir ini? Atau berapa minggu atau berapa hari? 2 bulan terakhir ini sih. 2 bulan terakhir ini seperti itu. Oke, kalau boleh tahu tadi Una sempat cerita ada beberapa masalah yang saya pikirkan. Oke, kalau misalnya Una mau bercerita dan Una ingin memberitahu saya apa yang Una pikirkan, bisa Una ceritakan. Oke. Saya ini kan maba ya Pak. Saya ini mahasiswa angkatan 2022. Dan saya berkuliah itu di luar kota. Saya merantau, saya ngekos di sana jauh dari orang tua dan saudara. Saya ke sana tuh kuliah merasa wah bebas gitu. Wah, saya tidak dipantau orang tua, pergaulan saya tidak dibatasi gitu. Jadi saya merasa di sana tuh benar-benar bebas, benar-benar saya tidak perlu memikirkan hal-hal yang seperti mungkin marahan orang tua, amarah dari orang tua, ataupun bisikan obrolan dari tetangga-tetangga yang melihat saya keluar setiap hari atau keluar di malam hari seperti itu. Baik. Dan ketika saya melakukan hal itu, saya merasa ya benar saja karena dari yang saya lihat, dari film-film juga yang saya tonton di dunia kuliah itu ya mereka bermain, asik-asikan, hangout segala macam seperti itu. Ya saya melakukan hal yang sama, hal yang serupa. Yang menurut saya oh ini benar nih dilakukan karena saya sudah berkuliah seperti itu. Tetapi entah mengapa saya merasa makin kesini saya lakukan itu seperti ada sesuatu yang mengganjal Pak, dimana saya ketika melakukan hal itu seperti pada biasanya, tetapi di pikiran dan hati saya itu merasa ini bukan hal yang seharusnya saya lakukan tiap hari gitu. Ini adalah hal yang salah, hal yang seharusnya tidak saya lakukan setiap hari. Tapi balik lagi ketika saya berpikir itu salah, tapi dalam diri saya tuh merasa ini benar kok, orang teman-teman yang lain juga sama hangout, yang lain juga bermain sama seperti saya gitu. Saya tidak beda dengan yang lainnya seperti itu. Saya merasa diri saya benar, saya merasa hal yang saya lakukan itu juga tepat, tetapi entah mengapa dari pikiran saya atau dari dorongan hati saya itu mengatakan bahwa itu tuh nggak sepenuhnya benar. Itu ada sebagian kegiatan atau sebagian yang saya lakukan itu salah, tidak tepat pada jalurnya, tidak tepat pada waktunya seperti itu. Oke, jadi kalau bisa Bapak ambil kesimpulan dari yang kamu cerita ya, jadi kamu masih bingung apakah perbuatan kamu selama ini yang selalu misalnya kurang fokus dalam kuliah dan melihat dari film dan sebagainya tentang masa perkuliahan itu seperti apa, kayak sering main dan foya-foya dan sebagaimana ada di film gitu. Nah, kamu bingung apakah itu kamu melakukan hal yang benar atau tidak. Iya. Dan menurut kamu sendiri dari lubuk yang hati yang kamu dari lubuk hati yang paling dalam, menurut kamu seperti apa? Menurut saya sih benar ya, karena di usia saya juga ya usia dimana baru beranjak dewasa gitu. Saya masih labil, saya masih ingin kebebasan, saya masih ingin bermain seperti itu. Tetapi saya merasa bahwa iya saya melakukan itu karena
kesenangan saya, untuk kebahagiaan saya, untuk membuat diri saya itu puas akan usia saya yang sekarang, karena kan nggak akan bisa keulang ya Pak waktu itu gitu. Usia ini sekarang, apa namanya, kegiatan yang saya lakukan sekarang itu nggak akan bisa keulang nantinya, seperti itu. Jadi saya merasa bahwa yang saya lakukan itu sebenarnya benar, tetapi ada sewaktu-waktu ketika saya malam hari itu saya merasa, setelah saya melakukan kegiatan itu saya baru merasa seperti apakah ini salah, apakah ini benar gitu. Jadi ketika saya melakukan itu saya tidak pernah berpikir bahwa itu salah ataupun benar, tetapi setelah melakukan kegiatan itu atau melakukan hal itu seperti hangout, seperti shopping, seperti ke salon segala macam, itu saya baru berpikir untuk apakah ini benar, apakah ini salah, seperti itu gitu. Oke, kalau tadi Bapak tangkap, kamu merasa benar apa yang kamu lakukan selama ini, seperti itu. Dan setelah melakukan itu, kamu akhirnya bertanya-tanya apakah ini benar, apakah ini salah. Kenapa ada pikiran seperti itu? Ayo, Bapak mau tanya. Karena kalau dari segi usia dan pergaulan itu saya merasa benar, karena saya melakukan tidak yang dilarang oleh agama saya, seperti itu. Baik. Ya saya masih normal, masih shopping, hanya shopping atau hang atau segala macam. Tapi di satu sisi saya berpikir salahnya karena saya tidak fokus kuliah, padahal tujuan saya di kota ini tuh kuliah, seperti itu. Tapi saya malah memfokuskan diri untuk hanya berfoya-foya gitu dalam dunia pergaulan, tidak terfokuskan ke kuliah, malah melainkan ke pergaulannya, seperti itu Pak. Dan saya merasa bahwa yang seharusnya uang itu saya lakukan untuk ilmu, untuk belajar, tapi saya malah habiskan untuk berfoya-foya dan untuk memuaskan hati saya sendiri dengan barang-barang ataupun hal-hal yang saya lakukan di luar ilmu-ilmu yang seharusnya saya pelajari dan saya cari, seperti itu. Oke, tadi kamu bilang alasan kamu merasa benar karena ini adalah usia kamu yang harusnya kamu nikmatin, seperti itu. Dan di saat kamu merasa salah, kamu berpikir bahwa seharusnya saya bisa menyalurkan uang-uang itu ke hal kayak yang bermanfaat gitu kan. Dan kamu merasa juga kamu menjadi nggak fokus saat kuliah, seperti itu. Tapi kamu mau tanya lagi sekarang, apakah ada dampaknya apa yang kamu lakukan selama ini terhadap kuliah kamu? Apakah ada dampaknya sama sekali atau ada dampak seperti itu? Kalau untuk semester pertama saya merasa belum terlalu terlihat ya Pak untuk dampaknya. Mungkin ya karena baru awal-awal seperti itu, saya masih merasa kayak oh ternyata selama saya berfoya-foya ini juga saya masih bisa mengimbangi dengan nilai saya masih memiliki IPK yang lumayan, cukup lumayan. Tetapi makin kesini di semester 2 ini saya merasa bahwa kok makin kesini saya melakukan foya-foya itu tapi IPK saya ataupun nilai tugas-tugas PR seperti itu menjadi kurang gitu. Padahal saya tidak menambah ataupun mengurangi kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan, seperti itu. Jadi akhir-akhir ini mengapa saya mungkin sulit tidur, karena saya berpikir bahwa apakah saya harus melanjutkan di semester 3 dan semester berikutnya seperti ini kah, atau saya harus merubah karena yang saya lakukan ini tidak tepat. Tapi saya merasa bahwa yang saya lakukan ini tidak sepenuhnya salah dan saya tidak tahu ya sepenuhnya salah atau tidak sepenuhnya benar, tetapi saya merasa bahwa yang saya lakukan ini ya atas kemauan diri saya, bukan keterpaksaan gitu. Tapi ketika saya melihat IPK saya turun, saya menjadi gelisah. Saya memikirkan kedua orang tua saya. Apakah ketika orang tua saya mengetahui itu mereka akan kecewa atau mereka terbiasa akan biasa aja, seperti itu. Karena saya merasa bahwa IPK saya itu seperti nilai yang seperti nilai yang tidak layak untuk didapatkan. Karena kalau menurut saya ya, dari pemikiran saya sendiri, dari mindset saya sendiri, IPK yang saya dapatkan sekarang tuh benar-benar jauh dikatakan menjadi IPK yang baik, menjadi rata-rata IPK yang bagus, seperti itu. Mungkin kalau bisa dinilai ABC, saya di B-nya gitu. Jadi IPK saya
mungkin menurut saya belum memuaskan, apalagi menurut orang tua saya gitu. Jadi saya untuk semester ini tidak terlalu terbuka untuk kedua orang tua saya dengan hasil perkuliahan saya, dikarenakan saya takut membuat mereka kecewa dan mereka akan nantinya lebih keras ke saya, dan saya tidak akan mendapatkan kebebasan itu kembali, kebebasan saya bergaul, kebebasan saya dalam shopping, hangout segala macam mungkin. Jadi saya ada ketakutan sendiri dalam diri saya, bukan takut gagal dalam perkuliahan, tetapi saya takut pergaulan saya itu tidak terbebaskan kembali seperti ya sebelumnya, ketika orang tua saya mengetahui nilai saya seperti itu ya. Oke. Oke, jadi setelah kamu melakukan hal-hal tersebut dan akhirnya berdampak juga dari kuliah kamu dan kamu mendapatkan IPK yang menurun seperti itu, dan kamu takut mengecewakan orang tua kamu. Tapi kamu nanya lagi nih, apakah itu menjadi salah satu akibat dari kamu kurang tidur dan lain sebagainya? Iya, karena saya berpikir di malam hari itu bagaimana caranya saya memberitahu orang tua saya tentang perkuliahan saya, karena setiap saya pulang pasti orang tua menanyakan hasil kuliah kan. Jadi saya tiap malam itu di kos selalu berpikir seperti itu, bagaimana saya cara menyampaikannya, bagaimana saya bercerita tentang pergaulan saya di sini ketika mereka mengetahui PK saya yang menurun seperti itu. Jadi saya benar-benar di malam itu tuh suka banget berpikir bagaimana menghadapi kekecewaan orang tua saya, bagaimana saya juga menghadapi teman-teman saya yang mengajak saya jalan segala macam. Sedangkan nanti kalau orang tua saya kecewa, mungkin saya akan diperketat kembali untuk pergaulan, dan saya akan jauh dari teman-teman. Saya nggak bisa berpikir jernih karena hal itu. Oke, baik. Nah, setelah kamu merasa seperti itu dan mengganggu jam tidur kamu, dan apakah dari orang tua sendiri gitu ada tekanan, misalnya nih, Una pokoknya kamu harus dapat IPK 4 gitu, Una pokoknya kamu harus IPK-nya nggak boleh di bawah 3,5. Apakah ada tekanan seperti itu atau ada pressure dari orang tua gitu sehingga kamu berpikir bahwa apa yang terjadi atau apa yang kamu dapatkan saat ini IPK-nya itu membuat kamu stres dan bisa mengecewakan orang tua kamu? Sebenarnya untuk tekanan itu tidak ada ya Kak, karena itu pure dari diri saya sendiri, merasa bahwa saya harus baik, saya harus menjadi seseorang yang dapat dibanggakan kedua orang tua saya. Tapi balik lagi, orang tua saya tidak pernah menekankan saya untuk IPK saya harus segini, tidak. Mereka hanya menyampaikan bahwa saya belajarlah yang giat, kuliahlah yang benar, melakukan hal-hal yang positif selama perkuliahan, melakukan hal-hal yang disuruh atau diperintahkan oleh dosen dengan baik gitu. Orang tua saya tidak ada tekanan untuk nilai, tetapi mereka selalu mengingatkan saya bahwa di saat perkuliahan ini mereka berharap saya benar-benar melakukannya. Saya melakukan kegiatan itu juga dengan sungguh-sungguh, tapi di luar itu juga mereka tidak pernah membatasi saya pergaulan bebas saya. Maka dari itu saya di sini merasa tertekan karena pikiran saya bagaimana kedua orang tua saya ketika mengetahui hal ini, padahal mereka telah membebaskan saya untuk bergaul, tetapi saya tidak saya tidak menjalankan amanah mereka dengan baik. Padahal saya tidak pernah dipaksa ataupun ditekan, tetapi saya tidak menjalankan amanat mereka dengan baik seperti itu. Oke, baik. Tadi kamu bilang kalau kamu sebenarnya tidak ada tekanan atau pressure dari orang tua kamu seperti itu, tapi itu hanya dalam pikiran kamu saja seperti itu ya. Oke. Nah, Mbak mau nanya lagi nih. Tadi kan kamu bilang tidak ada pressure, itu ada di dalam diri kamu sendiri, kamu merasa kecewa dan segala macam seperti itu, dan kamu merasa juga bahwa orang tua kamu juga memberikan kebebasan kepada kamu kan. Mereka sudah percaya 100% tentang kamu bahwa kamu akan menjadi mahasiswa yang baik seperti itu, maksudnya yang
mengikuti kuliah dengan baik seperti itu, dan itu adalah harapan dari orang tua kamu seperti itu. Dan menurut kamu, di saat kamu mendapatkan kepercayaan yang baik dari orang tua kamu dan kamu mendapatkan kebebasan untuk kamu sendiri untuk kuliah di sini, dan kamu kos kan sendiri seperti itu, apakah dengan cara kamu berfoya-foya, dengan kamu tidak mengenal waktu untuk belajar dan main, apakah itu adalah hal yang menurut kamu benar? Seperti itu. Saya mungkin merasa ragu ya akan hal itu, apakah benar atau salah. Makanya saya kesini ke Bapak, saya bercerita keluhan saya bercerita cerita saya selama culture shock saat perkuliahan, permasalahan saya, karena saya di sini ingin mendapatkan jawaban apakah yang saya lakukan selama ini benar atau salah, apakah tindakan yang saya lakukan ini benar atau salah. Karena selama ini saya jalankan ya menurut saya itu benar ketika menjalankannya, tetapi ya seperti saya ceritakan tadi, ketika malam hari itu yang membuat saya jadi susah tidur, karena saya memikirkan itu apakah benar atau salah yang saya lakukan selama ini. Jadi saya di sini ingin mencari jawabannya, karena saya sendiri gak bisa mencari solusi dan jalan keluarnya, dan juga saya tidak bisa menemukan jawaban apakah yang saya lakukan selama ini salah ataupun benar. Jadi kenapa saya melakukan hal itu, lalu mengapa saya melakukan hal itu, tapi saya dari lubuk hati saya, dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu tidak ada yang salah. Dalam arti kata saya tidak melakukan terlalu berlebih, tidak terlalu over, itu menurut saya. Tapi itu balik lagi, makanya saya cerita ke sini ke Bapak agar saya juga mengetahui sudut pandang dari Bapak juga tentang kegiatan saya apakah salah ataupun benar seperti itu. Oke, sebelumnya Bapak balikin lagi ya. Sebelumnya kalau misalnya Una nanya ke Bapak, apakah benar atau salah nih Pak perilaku saya selama ini? Itu sebenarnya yang bisa jawab adalah diri Una sendiri. Diri Una tadi tahu, diri Una udah menceritakan dari sisi keluarga, dari harapan keluarga Una dan kebebasan yang keluarga Una sampaikan seperti itu. Dan itu balik lagi ke Una gitu. Una yang harus tahu apakah Una benar dengan cara begitu ataukah Una selama ini melakukan kesalahan seperti itu. Itu ada di dalam Una sendiri. Dan Una juga harus sadar, bukan hanya dari satu sisi aja nih Una. Una harus melihat dari berbagai macam sudut pandang. Oke, masa muda adalah masa yang penuh kebebasan. Tapi apakah masa muda juga harus melupakan pendidikan? Apa bisa pergaulan dengan pendidikan seimbang? Apakah selama ini Una pendidikan dan pergaulan itu nggak imbang? Nah itu ada jawabannya ada di Una sendiri. Una merasa gimana? Apakah selama ini hanya pergaulan aja yang Una prioritaskan sementara pendidikan enggak? Apakah seimbang gitu? Itu ada di Una sendiri. Itu baru bisa kita lihat. Ya nggak Una? Iya betul Pak. Apakah Una selama ini bisa maksudnya apakah Una selama ini melakukan hal yang benar atau tidak? Gitu. Sekarang mau nanya makanya. Antara pergaulan yang Una ikuti selama ini sama pendidikan, apakah lebih banyak yang mana gitu? Una memprioritaskan yang mana? Ataukah balance? Kalau setelah Una pikir-pikir lagi, tidak balance ya Pak, karena Una di sana sangat memprioritaskan pergaulan, sangat terpengaruh akan lingkungan sekitar, akan pergaulan, akan pertemanan, akan kebebasan. Jadi tidak balance dengan pendidikannya, padahal di sana Una bertujuan untuk berkuliah, bukan untuk hanya berfoya-foya saja seperti itu. Dan setelah Una pikir-pikir kembali, Una rasa yang Una lakukan itu salah karena tidak seimbang dengan perkuliahan yang Una jalani seperti itu. Mungkin karena hal itulah buat Una jadi susah tidur, karena Una berpikir
apakah Una terlalu over, terlalu berlebihan atau tidak. Tapi sekarang Una bisa berpikir bahwa ternyata yang Una lakukan itu mungkin terlalu berlebihan dari yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya tidak dilakukan, tetapi Una lakukan bahkan lebih dari yang harusnya dilakukan. Oke, jadi Una bisa dikatakan Una menyadari bahwa antara pendidikan dengan pergaulan itu tidak balance ya, lebih Iya. banyak ke Pergaulan. Dari itu Una sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak seharusnya Una lakukan seperti itu. Iya. Oke, jadi seharusnya kalau misalnya ingin pergaulan juga oke, nilai juga IPK nggak turun, seharusnya seperti apa Una? Harusnya Una bisa lebih menjadwalkan kembali apa mungkin Una bisa mengganti jadwal dan membuat jadwal mungkin dimana saatnya belajar, saatnya mengerjakan tugas, dan saatnya bermain atau hangout dengan teman-teman seperti itu. Tapi Una juga ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana caranya Una membetulkan kegiatan Una tersebut dengan cara membuat schedule, karena Una pernah membuat schedule tetapi itu tidak apa ya, tidak sesuai dengan harapan Una. Setelah konseling ini dilakukan, saya merasa apa yang saya lakukan dan saya pikirkan itu nggak terlalu seharusnya saya pikirkan ya Pak. Ternyata karena kedua orang tua saya nggak melakukan tekanan ke saya, nggak mengharuskan saya menjadi perfeksionis ataupun jadi manusia yang sempurna dengan nilai yang harus tinggi seperti itu ya Pak. Jadi setelah saya pikir-pikir, ternyata yang saya pikirkan itu terlalu berlebihan terhadap orang tua saya, itu yang membuat saya gelisah akhir-akhir ini dan berujung saya susah tidur. Iya, jadi mungkin nanti saya akan kurangi pikiran saya tentang kedua orang tua saya, karena orang tua saya ya nggak menekan saya akan hal itu, tetapi hanya kekhawatiran diri saya terhadap orang tua saya yang terlalu berlebihan. Oke. Dan untuk itu dari masalah jam tidur kamu, dan kamu merasa itu hanya kekhawatiran kamu selama ini aja gitu, dan faktanya orang tua kamu tidak terlalu memaksa kamu gitu kan. Tapi juga bukan berarti kamu harus melupakan tentang pikiran kamu ke orang tua, tapi bagaimana cara kamu memikirkan segala sesuatu itu tidak berlebihan sehingga tidak berujung pada kamu sulit untuk tidur gitu kan. Dan saya rasa yang saya lakukan juga akhir-akhir ini salah, karena kegelisahan saya juga nggak hanya memikirkan orang tua ya Pak. Saya memikirkan apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, apakah itu benar atau salah. Ternyata saya setelah konseling ini saya mikir-mikir, ternyata saya selama ini nggak sepenuhnya benar melakukan kegiatan yang saya lakukan akhir-akhir ini tentang pergaulan, karena tidak balance dengan kuliah saya. Dan saya merasa bahwa itu juga salah satu penyebab kenapa nilai saya turun, kenapa saya jadi gelisah ke orang tua, dan kenapa saya sulit tidur, karena ya itu karena kesalahan saya sendiri mungkin ya Pak, tentang pergaulan yang tidak balance dengan perkuliahan. Ya, oke. Jadi bisa Bapak simpulkan kamu sudah menyadari bahwa seharusnya agar IPK kamu turun ya harusnya balance ya. Tapi bukan berarti kamu tidak bergaul juga, bukan begitu. Tapi ada waktunya untuk bergaul, ada waktunya belajar, ada waktunya fokus dengan pendidikan, ada waktunya bersenang-senang dengan teman-teman. Itu ada porsi masing-masing, di mana kamu bisa membuat itu menjadi balance, tidak berat sebelah gitu. Seperti itu. Bapak senang banget kamu bisa berpikir masalah kamu dari berbagai sudut pandang, dan kamu menyadari bahwa kamu mampu bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Bapak yakin kamu bisa, dan Bapak percaya bahwa kamu adalah mahasiswa yang berprestasi tentunya. Jadi tinggal bagaimana kamu bisa membalancekan antara pergaulan dengan pendidikan kamu, dan juga tidak terlalu overthinking dengan apapun itu.
padahal semuanya tidak terbukti terjadi seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih atas sesi konseling ini. Saya merasa sekarang saya udah lega. Mungkin setelah ini saya akan tidur kembali tepat waktu dan saya mengurangi overthinking yang tidak seharusnya saya pikirkan, yang terlalu membuat saya sampai kurang tidur dan susah. Oke, baik. Alhamdulillah kalau misalnya kamu bisa merasa dapat terbantu dari sesi konseling ini, dan semoga kedepannya juga akan berjalan dengan baik gitu. Misalnya kayak tidur kamu bisa baik lagi sesuai dengan jamnya, dan IPK kamu bisa kembali lagi menjadi IPK yang baik gitu, yang menurut kamu sendiri ada nilai yang baik seperti itu. Dan ada lagi yang kamu mau sampaikan atau ada kegelisahan yang kamu rasakan selama ini? Enggak sih Pak, hanya itu aja. Oke, jadi bagaimana setelah sesi konseling ini? Cukup lega karena selama ini saya memendam itu semua dan berusaha untuk menghilangkan itu ya dengan hangout, tetapi ternyata setelah hangout juga nggak terlalu membantu karena kembali lagi ketika saya di kos saya masih memikirkan hal itu. Oke, dan Bapak juga mengucapkan terima kasih kamu sudah percaya dengan Bapak dan kamu memilih untuk bercerita ke Bapak tentang apapun itu yang kamu selama ini kamu alamin, dan semoga Bapak harap kedepannya kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Una atas Terima kasih, waktunya. Pak.